Aku ingin bertanya, sudah berapa kali kita menyerah hanya karena hal tersebut susah? Hai guys, kembali lagi di channel Titik Mulai. Nah, sebenarnya apa sih tujuan hidup kamu? Kenapa kita ada di dunia ini dan buat apa? Itu adalah sebuah pertanyaan yang kita dapat dan mungkin kita tanya setiap harinya ya. Banyak juga orang-orang yang mencari ilmu itu ada di mana saja. Bahkan banyak orang juga yang sudah tahu ilmu-ilmu yang mereka dapat, tapi mereka masih mencari. Itu termasuk aku. Sebenarnya kita butuh ilmu yang lebih lagi nggak sih? Ataukah hanya kita kurang dalam mengaplikasikan? Nah, jadi hari ini aku akan membahas ilmu yang seharusnya kita sudah tahu, tapi tidak pernah kita aplikasikan. Nah, ilmunya apa aja nih? Yang pertama adalah no pain, no gain. Pasti pernah dong dengar kata ini, no pain, no gain. Dari The Rock, mungkin Deddy Corbuzier, atau banyak yang bilang deh, no pain, no gain ini. Tapi maksudnya apa sebenarnya dari no pain, no gain ini? Aku ingin bertanya, sudah berapa kali kita menyerah hanya karena hal tersebut susah? Contohnya, kita ingin menulis sebuah buku, kita ingin menjadi penulis. Tapi ketika dikasih tahu caranya, yaitu menulis terus, menulis 100 lembar, 100 halaman, ataupun 1000 halaman, kita langsung menyerah, merasa itu sangat susah, karena banyak yang harus dilakukan. Ataupun kedua, kita ingin menjadi musisi, tapi untuk menjadi musisi, kita harus bermain musik tiap hari, ngejreng gitar sampai tangannya sakit, dan di situ kita menyerah. Nah, bukannya itu ilmu yang sangat umum dan diketahui oleh siapa saja, tapi kenapa tidak diaplikasikan? Padahal semua hal yang ada di dunia ini bisa dibilang susah. Contohnya ketika kita masih kecil, kita belajar berjalan, kita belajar ngomong, itu merupakan hal yang susah, tapi kita tetap melakukannya. Nah, jadi untuk kamu yang berharap hal itu akan menjadi mudah, itu tidak mungkin. Sesuatu yang ingin kita pelajari tidak mungkin secara tiba-tiba menjadi lebih gampang, nggak mungkin. Jadi, daripada berharap hal itu menjadi lebih gampang, mendingan kita belajar terus, kita berusaha terus agar diri kita menjadi terbiasa dan lebih kuat untuk menangani hal tersebut. Nah, dan yang kedua adalah mengasih lebih banyak daripada meminta. Kita diajarin, bukan diajarin sih, lebih ke kita dikasih ketika kita kecil, mungkin pas kita bayi, of course, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita diberi makan, kita diberi baju, kita intinya sandang, pangan, papan itu lengkap, diberi oleh orang tua kita, ataupun siapa aja pengasuhnya. Nah, dengan mental yang selalu dikasih ini, kita selalu berpikir bahwa kita seharusnya menerima aja tanpa berbagi. Padahal kita tidak seharusnya memiliki mindset seperti itu. Ada sebuah pertanyaan, sebenarnya dunia utang apa sih sama kamu? Nggak ada. Dunia ini tidak ada utang sama sekali terhadap kita. Jadi apapun yang kita dapat pas kita kecil oleh orang tua ataupun pengasuh, itu adalah sebuah pemberian, bukan utang mereka terhadap kita. Kalau misalnya kita memang punya masa kecil yang cukup, ya bersyukur. Tapi kita tidak boleh punya mental yang seperti itu secara terus-menerus. Pasti banyak dari kalian yang ketika kalian meminta sesuatu dan tidak dikasih, terus kalian marah. Ingat, dunia itu tidak ada utang sama kamu. Termasuk juga dengan orang-orang yang di sekitar ataupun perusahaan. Kamu melamar kerja dan akhirnya tidak keterima. Kamu marah. Wajar? Enggak. Perusahaan itu tidak ada utang apa-apa dengan kamu. Kamu melamar seseorang dan kamu ditolak. Wajar? Wajar. Kamu tidak berhak untuk marah. Karena orang yang kamu lamar itu juga tidak punya utang apapun terhadap kamu. Coba kita ubah fokus kita, daripada memikirkan apa yang bisa kita terima, coba kita mikir apa yang bisa kita beri. Ketika kita memberi lebih banyak, biasanya tanpa sadar kita juga akan menerima sesuatu. Jadi saya saranin ke teman-teman, mungkin saatnya kita berubah mindset kita atau kita fokus ke memberi. Biarkan apa yang kita terima itu nanti saja. Nggak usah dipikirin dan nggak usah dituntut. Dan yang ketiga adalah, banyak yang bilang waktu lebih penting daripada uang. Itu gue setuju banget, karena di hidup ini, waktu itu diberikan kepada kita secara minus. Misalnya kita diberi 80 tahun ataupun 70 tahun. Dan itu akan selalu berkurang, kita nggak akan pernah tahu kapan itu habis, dan kita juga tidak pernah tahu waktu yang diberikan kepada kita itu berapa lama. Jadi kenapa kamu masih menghabiskan waktu seolah-olah waktu kita itu unlimited? Banyak banget orang seperti itu. Bayangkan, kalau kita diberi 70 tahun lama, tapi setelah dipikir-pikir, 70 tahun itu nggak terlalu lama juga sih. Seperti aku yang sudah berumur 25 ini, kalau misalnya aku diberikan waktu 75 tahun, berarti waktu yang aku punya sisa 50 tahun. Dan aku sudah menjalani 1/3 daripada yang diberikan. Kalau misalnya aku diberi 75 tahun ya. Nah, ayo kita evolusi bagaimana caranya kita menggunakan waktu, dan jangan sia-siakan waktu seolah waktu itu sangat murah dan bisa dibeli lagi. Nah, yang terakhir adalah buka jalanmu sendiri. Apa yang dimaksud dengan buka jalanmu sendiri adalah, jadi gini, kita mungkin dilahirkan di keluarga
apa aja deh, musisi kayak, atau penulis kayak, atau pelukis, biasanya orang-orang itu selalu melihat ke hal yang paling dekat, mungkin ke orang tuanya, mungkin ke temannya, ataupun intinya orang-orang yang sekitar mereka. Misalnya orang tua kamu adalah penulis dan kamu dilahirkan di keluarga penulis, kamu akan berpikir bahwa oh, aku juga harus jadi penulis. Walaupun mungkin kamu tidak suka, kamu memaksakan diri kamu untuk berbaur ke keluarga kamu, padahal kamu tidak suka hal tersebut. Jadi ya, di sini aku ingin meminta teman-teman semua untuk membuka jalan sendiri. Oke, let's say kalau misalnya kamu emang suka menulis, ya oke, fine, kamu mengikutinya, itu sah-sah aja. Dan misalnya kamu tidak suka pun itu sah-sah aja untuk kamu ikutin. Tapi coba kalau misalnya kamu punya keinginan sendiri, ada jalan sendiri yang ingin kamu lakukan, kamu coba lakukan. Pasti ketika kamu berhasil, kamu akan mendapat perasaan yang lebih satisfying ketika kamu melakukan apa yang kamu mau daripada apa yang kamu suruh. Ingat, kamu itu bukan keluarga kamu adalah kepribadian yang tersendiri, dan kamu juga punya hak untuk mengikuti jalan apapun yang kamu inginkan. Jangan takut menjalani sebuah perjalanan yang akan kamu jalanin sendiri dan tidak pernah dilalui oleh orang-orang yang kamu kenal. Mungkin di sana kamu akan bingung, keluarga kamu juga akan bingung, kayak ngapain sih lu mau jalanin jalan seperti itu, kan nggak jelas. Nah, tapi bukan berarti itu hal yang buruk. Bisa jadi itu adalah panggilanmu, hanya saja pada saat itu belum kelihatan. Jadi kalau misalnya kamu memang tidak suka dengan tuntutan orang sekitar kamu, baik dari orang tua, temen, siapapun itu, coba jalanin jalan sendiri dan temukanlah jati diri kamu sebenarnya, dan pastinya jalanin jalan yang kamu mau. Nah, itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman ada ilmu yang seharusnya sudah diketahui siapapun atau oleh orang umum dan tidak diaplikasikan, coba komen di bawah ilmu apa aja. Dan itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jadikan ini titik mulai kamu.